Bismillah, Bu Rahma, sudah bisa di... Iya, baik Bu Jana. Baik, Bunda-Bunda, karena waktu sudah menunjukkan jam satnit, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumid. Subhanaka ya Rabbi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al halaqatana khalisan laka khaliyan minar riya was sum'ah wal kibar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, semua tidak terlewat satupun nikmat tanpa kita mensyukurinya. Dan semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda kita, kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Baik, pertama-tama apa dulu nih bunda-bunda semuanya. Apa kabar bunda-bunda? Alhamdulillah baik, Bu Rahma. Bu Rara. Alhamdulillah. Cantik aja Bu Rahma nih. Aduh. Iya, Masya Allah. Kami ucapkan jazakunallahu ahsanal khair untuk bunda-bunda semua yang sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya yang ini tuh weekend ya, hari Sabtu. Harusnya sama keluarga ya, tapi benar-benar disempatkan untuk mengikuti acara parenting kita pada hari ini. Kami sangat mengapresiasi untuk semangatnya bunda-bunda, girohnya dalam menuntut ilmu. Semoga walaupun siang-siang ya, pasti ada yang ngantuk, online, tidak mengurangi sedikit semangatnya untuk belajar. Mudah-mudahan di sini semata-mata mengharap ridho Allah, dan jika Allah sudah ridho, insya Allah ilmunya akan menjadi barokah ya, insya Allah. Amin. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam As-Sajad, Ibu Eni Suprapti SPDI. Yang kami hormati Kepala Sekolah KB RA TK Al-Muhajirin, Ibu Nita Yulianti SPD. Yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, Bunda Erviana Yuliani. Yang kami sayangi Dewan Guru KB RATK Al-Muhajirin, dan yang saya hormati juga sayangi karena Allah, Ummahat, Bunda Solihat, Wali Murid KB RATK Al-Muhajirin. Saya Anissa Hamawati, atau yang biasa dikenalnya dengan Bu Rahma, sebagai MC hari ini akan membacakan susunan acara pada kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua dan sari tilawahnya, yang ketiga sambutan, yang keempat acara parenting, yang kelima tanya jawab, dan yang terakhir pendidikan.
tertutup. Baik Bunda, untuk mengefektifkan waktu, mari kita awali parenting kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya adalah pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bu Hanifah dan sari tilawah oleh Bu Aisyah. Insya Allah surat yang akan dibaca adalah surat As-Saffat ayat 102 dan 103. Kepada Bu Hanifah dan Bu Aisyah kami persilakan. Baik, Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya in fil manam qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara abatif al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Amma aslama wa falamma aslama wa tallahu lil jabin. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka ketika anak itu sampai ada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia, Ibrahim, membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hanifah dan Bu Aisyah, semoga Allah catat sebagai pahala ya untuk dengarnya. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Sekolah KB RATK Al-Muhajirin, Ibu Nita Yulianti, SPD. Kepada Ibu Nita Yulianti, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Alhamdulillah baik Bu Nita. Sebelumnya saya mohon maaf atas kendala tadi di awal.
Semoga tidak mempengaruhi semangat-semangat kita untuk belajar hari ini ya Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Masya Allah, hari ini kita dapat berkumpul kembali ya Bun, untuk belajar bersama dengan Ibu psikolog yang Masya Allah, yang luar biasa sibuk. Alhamdulillah bisa untuk berbagi ilmu dengan kita ya Bun ya, dengan para orang tua yang masih membutuhkan banyak-banyak ilmu dalam pengasuhan anak. Alhamdulillah juga kita dapat berkumpul semua di sini. Jazakumullah khair kepada Bunda Nala atas waktunya, atas sharing ilmunya, kepada teman-teman semuanya, Ibu Guru, Masya Allah, sudah bisa, walaupun melalui virtual, tapi semuanya bisa hadir di sini. Kepada para bunda, jazakumullah khair telah telah menghadiri undangan kami. Semoga kegiatan ini dapat untuk kita dalam membersamai anak-anak ya Bun ya. Pesan saya, siapkan catatan. Masya Allah, ini tema yang sangat bagus ya Bun, bisa dibilang sedang trending ya, kesehatan mental, dan ini dikaitkan dengan pola asuh para orang tua. Apa sih efeknya gitu ya? Apakah pola asuh kita sudah benar gitu ya? Dampaknya nanti seperti apa gitu? Masya Allah, dan kita mau mendengarkan langsung dari pakarnya nih, gitu ya, seorang psikolog, Masya Allah, Bunda Nala Erviana SI. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Siapkan catatannya Bun, siapkan pertanyaannya, mumpung kita ketemu Bunda Nala. Ya Bun ya, tidak banyak yang akan saya sampaikan, cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wa jazakumullah khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas sambutannya. Baik, Bunda Solihah, acara yang inti dari inti, ini tuh sangat inti sekali, yaitu pemaparan materi parenting dengan tema pola asuh orang tua terhadap kesehatan mental anak yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Erviana Yuliani MPSI. Sebelum disampaikannya materi, saya akan menyampaikan duluan biografi latar belakangnya Bunda Nala ini. Siapa sih Bunda Nala? Sebentar Bun. Ini saya mau buka catatan dulu. Bunda Nala ini Masya Allah sekali Bun. Sumber kita pada hari ini, beliau bernama MPSI, atau yang Bu Guru sudah kenalnya dengan Bunda, mungkin dengan Bunda Nala. Iya, karena Bunda Nala ini adalah ibu dari adik Nala yang sedang sekolah di sekolah kita, murid kelompok bermain Al-Muhajirin. Masya Allah ya, alhamdulillah sekali sekolah kita ini didekatkan, Al-Muhajirin didekatkan dengan banyak orang-orang berpendidikan, kemudian banyak orang-orang baik ya, alhamdulillah. Allahumma barik fikum. Bunda Nala ini adalah seorang psikolog dengan pengalamannya dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kesehatan mental dan psikologis. Beliau
mengenyam pendidikan di Universitas Persada Indonesia, kemudian di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, dan beliau memiliki pengalaman kerja yang banyak, keahlian juga. Salah satu keahliannya, bukan salah satu, beberapa. Public speaking, beliau adalah public speaking, kemudian content creator, kemudian juga terapi spiritual untuk LGBT, dan beliau adalah cognitive behavior therapist, dan masih banyak lagi, Bun. Masya Allah. Saya kalau menyebutkan satu-satu, ini nanti waktunya tidak cukup. Kemudian pengalaman kerjanya, beliau tentu psikolog ya. Beliau tentu psikolog di beberapa tempat. Beberapa tempat diantaranya adalah di Indopsikologi, di Klik Dokter, di Halodoc, di Parentina. Beliau juga dosen kesehatan jiwa. Masya Allah kan Bun, ya Allah, Masya Allah. Beliau juga memiliki pengalaman asesmen di Al-Siddiq International School, di Global Islamic School, di PAUD Bismarck, di TK Bintang-Bintang, dan di beberapa PT. Beliau juga pernah menjadi pembicara di beberapa tempat ya, mengangkat tema-tema yang bagus sekali. Ini beberapa diantaranya adalah mengelola emosi di masa pandemi, sex education for children, kemudian tetap perform di masa pandemi. Masya Allah, benar-benar seorang psikolog ini. Dan pernah juga menjadi mengisi webinar di Instagram. Udah ya Bun, banyak, nanti boleh PDKT sendiri dengan Bunda Nala. Tanpa berlama-lama, kita panggilkan Bunda Nala. Assalamualaikum Bunda Nala. Waalaikumsalam Bu Rahma, Masya Allah. Saya jadi malu sendiri disebutin. Bunda Nala, lihatnya saja tuh, lihat Bunda tuh sudah dapat nih positive vibes-nya. Masya Allah. Masya Allah. Ini kita semua nih, bunda-bunda semua yang ada di sini juga saya rasa hampir sama saya ya, sudah tidak sabar mendengar pemaparan tema kali ini. Baik Bun, silakan waktunya, kesempatannya untuk Bunda Nala. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Rahma untuk kesempatannya pada hari ini. Terima kasih juga undangannya dari Bu Nita, Bu Eni, mohon bunda semua, Bu Guru juga, terus bunda-bunda yang mungkin lebih senior, yang punya anak lebih dari satu, seperti saya kan baru satu gitu ya, jadi izin kalau misalnya memang ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan nanti di materi-materi yang akan saya sampaikan ini ya, bunda-bunda ya. Oke, disclaimer, ini bukan berarti saya yang paling tahu gitu ya. Kita di sini sharing ilmu bareng-bareng gitu. Jadi kalau misalnya memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan yang kurang jelas atau mungkin kurang disepakati oleh bunda-bunda semua, boleh dengan senang hati kita berdiskusi bersama. Gitu ya, bunda-bunda sama Bu Guru. Oke, tema kita pada hari ini mengenai pola asuh orang tua terhadap kesehatan mental. Kenapa seperti itu? Kenapa demikian? Karena memang akhir-akhir ini gitu ya, terutama beberapa tahun kebelakangan ini, kesehatan mental, terutama kesehatan mental anak-anak itu menjadi concern kita banget gitu ya, terutama yang bergerak di bidang kesehatan gitu ya, terutama kesehatan mental. Karena apa? Karena banyak sekali anak-anak yang sudah mengalami stres, terutama untuk anak-anak remaja gitu yang mulai mengalami depresi, kemudian juga untuk anak-anak biasanya kasus-kasus seperti speech delay meningkat, autis meningkat, gitu, hal-hal seperti demikian yang pada akhirnya itu menjadi concern. Nah, kenapa pada akhirnya kita lihat dan kaitkan dengan pola asuh? Karena ini sangat berkaitan. Kenapa? Karena ya tadi gitu ya, anak adalah produk dari bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya, seperti itu. Oke, boleh bantu di slide selanjutnya.
Oke. Boleh Ibu Guru yang sedang membagikan materinya. Boleh kita di slide selanjutnya ya. Jadi memang pola asuh ini kenapa sangat penting untuk kesehatan anak-anak karena anak-anak itu kan pondasi awalnya ada di kita ya sebagai orang tua gitu. Bagaimana penanaman nilai-nilai yang kita berikan gitu. Terus bagaimana cara kita untuk memberikan pendidikan di awal gitu ya, sebelum dari Bu Guru kan tentu yang ada di rumah dulu gitu. Nah, itu adalah salah satu hal yang nantinya akan anak-anak ini yakini gitu, seperti itu. Boleh Bun, Bu Guru boleh di next slide-nya. Jadi memang coba saya bantu sebentar. Jadi kesehatan mental anak-anak ini terutama nanti saya concern lagi pada anak-anak generasi alpha gitu ya. Kenapa? Karena memang yang ada di kelompok bermain dan juga di TK gitu, di taman anak-anak ini, mereka masih alpha gitu. Sedangkan kita nih yang sebagai orang tua itu ada di generasi X, Y, dan Z biasanya gitu. Bisa di next slide-nya, Bu Guru. Operatornya sebagai operator. Operator ya. Atau Bu Atun. Boleh tolong dibantu ya Bu Jan Atun biar bunda-bunda yang lain Bun, juga ya. bisa. Di sini di kelihatan. Memang belum keluar ya Bun ya? Kalau di saya belum keluar sih. Baru masih di slide pertama. Di aku udah slide karakteristik Bun. Oh, oke. Dua dulu ya. Di dua, parents versus generasi alpha. Oke. Jadi memang ada tantangan tersendiri gitu untuk orang tua zaman sekarang dalam mendampingi generasi alpha ini. Karena apa? Karena tadi ada gap gitu ya, ada gap antara pengasuhan kita di zaman dulu gitu yang semua serba tradisional gitu, sedangkan anak-anak di zaman sekarang itu penuh dengan teknologi, penuh dengan percepatan gitu ya, semua bergerak dengan cepat sekali sehingga ada hal-hal yang tidak bisa lagi yang mungkin orang tua kita terapkan dulu, kemudian tidak bisa lagi kita terapkan di masa sekarang. Tapi mungkin ada beberapa hal yang bisa kita ambil juga gitu, sesuatu yang baik seperti itu. Oke, boleh di next slide selanjutnya. Slide ketiga. Jadi kita coba mengenal dulu gitu ya, karakteristik anak-anak kita, walaupun nggak bisa digeneralisir secara keseluruhan gitu, tapi tetap anak-anak ini kan mereka punya pribadi yang unik masing-masing ya, seperti itu. Nah, tapi perlu kita lihat gitu, bahwasanya karena anak-anak di generasi alpha ini, mereka punya karakteristiknya sendiri gitu. Apa? Karena mereka ini kan yang lahir di antara tahun 2010 sampai saat ini, itu masuknya generasi alpha gitu. Sedangkan di bawah itu masuknya generasi Z gitu ya. Nah, jadi memang mereka ini punya karakteristik yang unik gitu. Karena apa? Karena mereka cukup kreatif gitu, tetapi kurang ada daya juang seperti itu. Nah, sedangkan kita nih yang generasi orang tua yang saat ini itu kan merupakan produk Gen Z yang dari tahun 70-an, yang lahir di tahun 70-an, 80-an, sampai juga di tahun 2000 ke bawah, seperti itu. Nah, itu adalah generasi Gen X, Gen Y, dan Gen Z gitu. Nah, biasanya kita gitu ya, kita kan dulu mungkin habis dari adanya peperangan gitu ya, kemudian kita merdeka, kita diasuh oleh yang
si baby boomers gitu. Baby boomers ini yang tadi mereka yang punya perjuangan ketika kemerdekaan gitu. Nah, kemudian kita nih agak diasuhnya dengan cara yang agak militer, mungkin kemudian juga agak otoriter gitu. Jadi segala sesuatu arahannya hanya satu gitu, komunikasinya hanya satu arah gitu ya. Kalau kata orang tua enggak gitu. Kita tidak punya hak suara yang terlalu terbuka gitu waktu di zaman kita masih kecil gitu ya. Jadi sehingga kita mungkin lebih sopan, lebih santun terhadap orang tua. Karena apa? Karena tadi ditanamkan nilai-nilai bahwasanya kita harus hormat, harus taat, harus patuh terhadap orang tua, hal-hal yang seperti demikian. Namun sayangnya gitu di generasi saat ini hal-hal seperti itu agak kurang ini ya, agak kurang sesuai gitu diterapkan untuk anak-anak gitu. Bukan berarti anak-anak tidak boleh sopan santun sama orang tua, enggak gitu, tetapi mungkin cara komunikasinya tidak lagi dengan satu arah, tetapi perlu adanya komunikasi dua arah terhadap anak-anak kita ini gitu. Oke, boleh next slide-nya di slide nah, jadi memang karakteristik generasi alpha gitu ya, anak-anak kita nih yang ada di TK dan di KB, pola pikir yang lebih kritis gitu. Jadi apapun itu ditanya, "Ini apa Bun? Itu apa Bun?" Misalnya Nala, "Kenapa ya, gimana caranya kita bisa masuk bumi?" Gitu. Hal-hal seperti demikian. Terus gitu. Jadi semua dia serba pengen tahu, apapun itu gitu. Nah, kadang kita nih sebagai orang tua tuh suka kelabakan gitu ya buat buat jawabinnya gitu. Aduh ini gimana ini? Apa jawabannya gitu ya kan? Karena apa? Karena kita nggak bisa gitu aja, nggak tahu gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Karena apa? Karena itu akan memutus rasa ingin tahunya gitu dan kemudian itu akan jadi pola kebiasaannya juga gitu. Ketika ditanya dia akan menjawab nggak tahu gitu, seperti itu. Nah, kemudian juga, hal-hal seperti itu gitu ya, ketika kita menjawab pertanyaan anak-anak ini, itu akan kemudian akan mengasah lagi, pola pikirnya untuk jauh lebih kritis lagi gitu, untuk mengecek kebenaran gitu ya, untuk mereka terhindar dari depannya, seperti itu. Nah, kemudian juga anak-anak karakteristik gen alpha ini gitu ya, mereka cerdas banget gitu, mereka cepat dalam menangkap berbagai informasi gitu ya. Jadi mereka mungkin baru dengar satu kata gitu ya, kali aja dengar satu kata tapi bisa langsung nangkep gitu, langsung diucapkan lagi seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu jadi perlu kehati-hatian kita juga gitu sebagai orang tua dalam, berkomunikasi dengan pasangan, berkomunikasi dengan teman gitu, karena bisa jadi anak-anak ini walaupun kita nggak komunikasi sama mereka secara langsung, tapi mereka menangkap gitu apa yang kita sampaikan ke orang lain gitu. Hal-hal seperti demikian. Kemudian yang baik-baiknya dulu nih ya, yang positif-positifnya adalah mereka tadi kreatif dan inovatif. Mereka punya banyak ide, mereka punya banyak gagasan juga gitu ya. Mereka kreatif sekali dalam problem solving-nya gitu ya. Problem solving-nya tuh mereka banyak banget. Kalau misalnya kita nggak boleh begini, nggak oh, enggak kok aku pegangan gitu. Jadi udah jawabin duluan gitu kan. Jadi mereka sudah punya jalannya mereka sendiri untuk menghadapi sebuah tantangan gitu. Tapi sayangnya mereka tuh kurang daya juang gitu. Mereka kurang punya ketahanan untuk bisa menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Jadi kalau ada kesulitan sedikit tuh mereka gampang nyerah biasanya. Walaupun ini tadi ya balik lagi tidak bisa digeneralisir secara keseluruhan. Balik lagi perlu adanya lihat keunikan anak-anak itu masing-masing gitu. Tapi secara lainnya gitu, mereka biasanya daya juangnya kurang. Karena apa? Karena mereka tidak terbiasa dengan adanya delay gravitation. Jadi delay gravitation ini adalah sebuah apa ya? Misalnya nih kita nih di zaman-zaman yang anak 90-an ke bawah gitu ya. Kita kan terbiasa tuh kalau misalnya mau punya baju baru nunggu lebaran dulu. Atau kalau mau misalnya dulu mau nonton kartun harus nunggu hari Minggu dulu gitu kan. Jadi sesuatu hal yang menyenangkan untuk kita, sesuatu hal yang kita sukai gitu, itu kita harus nunggu dulu gitu.
harus menunggu dulu untuk bisa kita dapatkan kesenangan-kesenangan itu. Tapi di zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang tuh enggak gitu. Jadi mereka difasilitasi dengan sangat baik gitu. Plusnya adalah ya mereka berkembang dengan cepat, tapi minusnya adalah kurangnya adalah mereka jadi tadi karena mereka gampang mendapatkan apa yang mereka inginkan, jadinya mereka jadi menggampangkan juga, menyepelekan gitu, menyepelekan gampang, nanti juga dikasih kan. Mau nonton YouTube bisa langsung handphonenya sendiri misalnya gitu, atau kita dengan mudahnya ngasih mereka fasilitas apapun yang pada akhirnya itu membuat mereka punya daya juang yang kurang. Kemudian mereka juga sangat melek teknologi ya, bahkan mungkin dari bayi pun mereka udah bisa ini sendiri gitu kan. Belum bisa ngetik, belum bisa kenal huruf, tapi mereka pakainya voice note gitu ya untuk bisa nyari apa yang mereka pengen tonton di YouTube misalnya gitu. Dan mereka juga lebih sensitif gitu ya terhadap bentakan, terhadap nada-nada tinggi gitu ya ketika kita bicara sama mereka itu mereka lebih perasa gitu. Karena apa? Karena tadi mereka cepat menangkap gitu. Bagaimana raut muka kita, bagaimana cara kita berbicara sama mereka itu sangat sensitif sekali gitu. Oke. Next slide, di slide kelima. Oke, kesehatan mental dari generasi alpha gitu. Jadi tantangan generasi alpha ini adalah bukan lagi antar manusia, tetapi dengan teknologi. Apalagi zaman sekarang kan udah mulai tuh ada AI ya. AI sudah bermunculan, sudah banyak hal yang bisa ditiru gitu ya, dari suara bahkan bisa meniru suara kita, atau dari muka bisa diedit sedemikian rupa hingga mungkin disalahgunakan, amit-amit ya. Semoga anak-anak kita dan diri kita juga terhindar dari penipuan-penipuan dan segala macam keburukan dari teknologi itu gitu. Nah, jadi memang tuntutan anak-anak ini tinggi sekali gitu untuk mereka untuk bisa bertahan di kemudian hari, di masa mendatang. Tadi dari banyaknya fitnah-fitnah dan kebohongan gitu segala macamnya, kemudian tadi dari teknologi itu sendiri, mereka bukan lagi bersaing dengan manusia tapi dengan mesin nantinya gitu ya. Kalau misalnya nanti sudah bekerja, sudah menjadi produk-produk orang dewasa gitu, mereka akan siap dan persaingannya mereka bukan hanya sama manusia lagi, tetapi tadi sama mesin, sama robot, sama teknologi gitu. Jadi perlu adanya keseimbangan dari mereka ini karena mereka cerdas, jadi memang IQ-nya lumayan tinggi-tinggi gitu ya, di atas rata-rata biasanya, dan tapi saya diikuti dengan EQ-nya atau emotional question-nya. Kecerdasan emosinya tuh agak berkurang gitu. Karena apa? Karena tadi mereka sosialisasinya agak lemah gitu, kemudian juga empatinya seperti itu. Terus juga adab dan etika, nah itu yang mungkin penting sekali. Kenapa pada akhirnya saya juga salah satu orang yang waktu cari sekolah itu sangat selektif gitu ya, akhirnya ketemu sama al-muhajirin ya, Masya Allah ya, ini. Jadi memang yang ingin saya tekankan adalah ketika baik di rumah maupun di sekolah kita perlu mencari lingkungan bukan hanya soal akademisnya saja gitu, tetapi bagaimana kita melihat bahwa sekolah ini mau mendukung kita untuk bisa menerapkan hal-hal yang mendasar gitu ya. Itu tadi seperti adab, akhlak, etika yang memang diperlukan sekali terutama untuk anak-anak usia dini gitu. Dan juga tentu aja ada SQ gitu ya. SQ ini adalah spiritual question atau kecerdasan dalam spiritualnya, yaitu nilai-nilai agama, nilai-nilai moral di masyarakat juga seperti itu. Oke, boleh next. Kalau kecepatan tolong disampaikan, boleh di chat ya bunda-bunda ya. Nah, oke, kita masuk pada tipe-tipe atau jenis-jenis pola asuh sendiri. Sebenarnya banyak juga informasinya di internet segala macam, ini saya coba sampaikan secara singkat gitu ya. Jadi memang pola asuh yang kalau dikategorikan, dikelompokkan itu ada 3. Otoriter, yang kemudian ada otoritatif, yang kemudian ada permisif. Jadi kalau yang otoriter ini tadi yang dia satu arah gitu ya. Jadi kata ayahnya atau apa kata papanya atau kata ibunya itu yang harus diikuti.
anak tidak boleh bersuara sama sekali, anak tidak boleh menyampaikan pendapatnya sama sekali. Jadi semua aturan itu orang tuanya gitu ya, dan anak harus mengikuti gitu, harus gitu ya dalam tanda kutip. Kemudian ada juga yang otoritatif. Jadi yang otoritatif ini jauh lebih demokratis gitu ya. Jadi kesepakatan, ada keterbukaan satu sama lain. Jadi namun tetap disiplin gitu ya. Ada namanya positif disiplin gitu. Nah, jadi memang anak-anak ini tetap bisa untuk disiplin bebas gitu, bebas tapi disiplin seperti itu. Nah, tapi sedangkan untuk anak-anak yang permisif, mereka hanya diberi kasih sayang namun tanpa aturan gitu. Jadi mereka sangat dibebaskan sekali. Ada satu lagi sebenarnya jadi dikasih sayang enggak, dikasih kasih sayang enggak, tapi dikasih aturan juga enggak. Jadi diabaikan, dibiarkan begitu aja. Nah, itu ada yang tipe orang tua yang seperti itu. Semoga kita bukan termasuk orang tua yang seperti itu ya, ayah bunda ya. Jadi seperti itu. Nah, mana sih yang paling ideal di antara ketiga atau keempat tadi tambahannya? Di antara keempat jenis pola asuh ini untuk generasi alpha itu memang yang idealnya adalah di otoritatif, yaitu tadi kita ada keterbukaan, kita juga mampu untuk melihat kebutuhan masing-masing anak gitu ya. Jadi memang pola asuh ini nggak bisa saklek gitu ya pada satu line tertentu gitu. Jadi memang harus fleksibel, dilihat dari kebutuhan anak dan juga dilihat dari kebutuhan orang tua. Dilihat dari ayah bundanya seperti apa gitu. Nggak bisa yang nggak boleh screen time sama sekali, tapi dilihat lagi gitu kan ternyata nggak ada yang pegang gitu anaknya mau gimana gitu. Jadi ya mungkin ada satu waktu anaknya dikasih screen time memang untuk biar orang tuanya, biar misalnya ibunya bisa beres-beres rumah segala macam gitu. Jadi mungkin ada aturan-aturan yang perlu disesuaikan. Gitu. Kemudian juga jadi bisa jadi di satu sisi gitu ya, ada nilai yang cocok untuk diterapkan di satu keluarga, tapi belum tentu juga cocok diterapkan di keluarga lainnya gitu. Tapi balik lagi pondasi kita tentu kalau sebagai orang muslim gitu ya, kita pondasinya tentu di agama, di Al-Qur'an dan juga hadis-hadis gitu. Kemudian juga kita juga perlu refleksi diri gitu sebagai orang tua, mau ke arah mana gitu. Tujuan kita dalam ketika kita mau punya anak gitu ya, kalau mau dibalikin lagi, sebelum punya anak tuh kita pengennya anak kita tuh yang seperti apa. Goals-nya kita tuh pengennya anak kita ini yang seperti apa, bagaimana cara mendidik anak kita tuh kita punya tujuan itu. Kemudian kita balikin lagi ketika misalnya sudah punya anak gitu ya, apa yang masih kurang dari kita, kemudian apakah mungkin misalnya nih, aku pengennya begini-begini gitu ya, aku pengen yang punya ideal jadi ibu yang santun, yang nggak marah-marah misalnya. Tapi ketika punya anak, kok aku gampang marah ya? Kenapa ya? Gitu. Bisa jadi karena kita belum berdamai, ada inner child di dalam diri kita yang belum selesai gitu. Mungkin ada pengasuhan-pengasuhan dari orang tua kita sebelumnya gitu ya, yang itu masih membayang-bayangi kita, yang masih terbawa, yang mungkin masih ada kemarahan dan kebencian jauh di dalam diri kita. Mungkin kita ngerasa enggak kok, enggak apa gitu. Tapi ternyata ketika digali lagi itu ternyata masih membekas gitu. Nah, itu yang pada akhirnya secara tidak sadar, alam bawah sadarnya yang akhirnya bekerja, kemudian ketika anak melakukan sesuatu hal, akhirnya dimarahin, dibentak segala macam. Karena apa? Karena kita sebagai orang tua atau mungkin ibu terutama gitu ya, belum selesai dengan diri kita sendiri gitu. Jadi untuk menjadi orang tua gitu ya, mau apapun itu gaya pola asuhnya, kita perlu untuk selesai dulu sama diri sendiri. Gitu. Oke, boleh next. Nah, kemudian urgensi yang dibutuhkan anak-anak, terutama anak-anak generasi alpha, apa aja sih sebenarnya gitu ya. Jadi saya bagi menjadi 3 gitu. Yang pertama adalah tentu aja adanya pendidikan agama, terus kemudian adanya moral di masyarakat gitu ya, untuk apa? Agar mereka mampu bersikap sopan, santun, punya etika,
adabnya ada gitu ya, karena memang anak-anak zaman sekarang itu minim sekali terhadap adab dan akhlak gitu. Maka ini perlu untuk ditumbuhkan pertama kali. Yang kemudian yang perlu anak-anak ini punyai gitu ya, atau yang perlu kita ajarkan adalah mengenai life skill-nya gitu yang dibutuhkan. Karena apa? Karena anak-anak ini perlu mandiri, perlu untuk bisa bertahan di era mendatang gitu. Karena apa? Karena tentu aja kita mempersiapkan anak-anak, mendidik anak-anak untuk bisa lepas dari kita, mau ada ataupun tanpa kita sebagai orang tua, karena pun kita nggak bisa terus-menerus sama anak-anak kita gitu ya. Anak-anak perlu dipersiapkan, entah itu ditinggal karena memang mereka bersekolah, mereka menikah, atau pada akhirnya ditinggal kita sudah meninggal duluan gitu segala macam gitu. Hal-hal seperti itu perlu kita siapkan. Jadi skill kehidupan mereka yang memang perlu sekali mereka punya. Kalau anak-anak yang masih balita gitu ya, yang masih anak-anak di TK gitu, yang perlu mereka iniin ya, kayak misalnya kebutuhan sama diri mereka sendiri, sudah mulai mandi sendiri, BAK sama BAB sendiri gitu, kemudian juga masalah makan sendiri, seperti itu, yang mungkin itu juga sudah diterapkan juga di sekolah ya, Bu Guru ya. Nah, mulai bunda-bunda anak-anaknya boleh sambil bantuin masak, terus juga yang bantuin nyuci piring gitu ya, sekedar cuci piring gitu ya, mungkin plastik-plastik seperti itu. Nah, itu boleh banget loh bunda-bunda. Jadi jangan ketika anaknya mau bantuin, kita malah udah sana repot misalnya gitu ya. Biasanya kan seperti itu ya. Jadi pada akhirnya anak-anak jadi menurun motivasinya untuk bantuin karena apa? Karena udah di-cut duluan nih sama kita sebagai orang tuanya gitu. Nah, kemudian juga ini juga penting, terutama ini bekal, poin nomor 3 itu adalah bekal ketika mereka masuk ke jenjang sekolah dasar dan juga SMP gitu ya. Karena apa? Karena ini menjadi isu yang sangat-sangat krusial yang belakangan ini sangat naiknya pesat sekali gitu ya, isu-isu pendidikan seksual, kemudian pendidikan sosialnya gitu ya, kayak misalnya bagaimana agar terhindar dari bully, bagaimana cara mereka untuk melindungi diri gitu dari kekerasan dan bully serta juga kekerasan seksual mungkin. Terus juga perlu adanya pendidikan tentang teknologi. Kenapa? Karena tadi balik lagi kasus mungkin kita yang sering main sosial media gitu ya, banyak sekali isu-isu, informasi-informasi, misalnya kayak di Bekasi gitu ya, ada yang anaknya meninggal karena dibully segala macam gitu, kemudian ada yang mohon maaf, ada yang diperkosa gitu, terus juga ada yang jadi kekerasan disuruh bersetubuh sama kucing gitu, hal-hal demikian kan yang amit-amit sekali ya, jangan sampai dekat dengan anak-anak kita gitu. Semoga anak-anak kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk seperti itu gitu. Jadi perlu adanya untuk mereka tahu gitu batasan-batasan dalam berteman, batasan-batasan dalam kita anak-anak kita untuk bersentuhan dengan lawan jenis misalnya gitu. Terus juga bagaimana mereka dalam melindungi diri ketika misalnya ada temannya yang nggak suka atau temannya ada yang mendorong. Nah, itu perlu untuk kita berikan sejak saat ini gitu ya. Gimana caranya kalau misalnya teman kamu ada yang dorong gitu ya. Kamu nggak boleh bales ya gitu. Kejahatan nggak boleh dibalas dengan kejahatan misalnya gitu. Kamu harus balas dengan kebaikan misalnya. Enggak gitu ya. Jadi perlu ada kita perlu meluruskan gitu bahwasanya kita nggak bisa ketika kamu nggak boleh diem aja ketika misalnya kamu dijahatin teman atau kamu dipukulin teman, kamu boleh ngadu ke guru. Kalau misalnya guru nggak ini, kamu boleh ngadu ke ayah bunda ya gitu. Itu sekali tuh misalnya kan. Terus bunda dia sama aku gitu ya, gimana ya gitu. Nah, katakan, nak kamu boleh bilang, aku nggak suka ketika kamu seperti itu. Nah, jadi tumbuhkan anak untuk bisa bersikap asertif terhadap teman-temannya, gitu. Oke, pertanyaannya nanti aku jawab di akhir ya, Bunda ya. Oke, kemudian ada tipsnya nih, tips untuk
orang tua menjadi orang tua yang berkesadaran dalam pengasuhan anak-anak gitu ya. Yang anak-anak di generasi alfa ini kita perlu membuat rutinitas yang memang itu terjadwal gitu. Untuk apa? Agar mereka memahami gitu bahwasanya mereka punya aturan, mereka punya sesuatu hal yang perlu untuk diikuti secara rutin. Kemudian terbuka untuk berdiskusi. Jadi kita nggak bisa begitu aja menerapkan satu aturan tertentu tanpa berkomunikasi sama anak gitu. Jadi kita perlu adanya bersama untuk menerapkan satu aturan tertentu. Misal contoh ya, contohnya kamu boleh main handphone misalnya. Gimana kalau main handphonenya di Sabtu Minggu aja gitu. Misalnya ya, kita misalnya saya nih ngomong ke anak saya, ke Nala gitu ya. Oke Nala boleh main handphone tetapi Sabtu Minggu gimana? Ya jangan dong Bunda misalnya kan. Masa di hari-hari yang lain aku nggak boleh, oke boleh gitu, tapi hanya 15 menit ya di hari-hari biasa. Jadi ada aturan kesepakatan bareng-bareng gitu, seperti itu. Jadi ketika, gimana kalau misalnya kamu ngelanggar gitu, berarti Sabtu Minggunya nggak boleh main handphone lagi ya? Oke Bunda, misalnya seperti itu. Jadi mereka sudah punya kesepakatan, mereka sudah mengiyakan, jadi mereka agar apa? Agar mereka tahu konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Mereka punya tanggung jawab terhadap dirinya mereka sendiri. Gitu. Kemudian yang paling penting adalah menjadi role model. Karena apa? Karena anak ini bukan pendengar nasihat, mereka adalah peniru ulung dari apa yang kita lakukan. Jadi bagaimana diri kita, yaitu yang akan tersampaikan oleh anak-anak seperti itu. Jadi kita nggak bisa nih nasehatin kamu nggak boleh ya buang sampah sembarangan misalnya. Tapi ternyata anak pernah ngelihat kita buang sampah gitu kan. Bunda aja kemarin buang sampah misalnya gitu. Atau Adek, kamu jangan main handphone terus ya, Bunda aja pegang handphone terus, misalnya. Nonton Korea terus, misalnya gitu ya. Jadi, kita sangat-sangat perlu untuk punya tingkah laku yang baik, punya perilaku yang baik, terutama di depan anak-anak. Karena apa? Karena mereka akan melihat dan merekam semua hal yang kita lakukan yang mereka lihat dan juga dengar gitu. Dan kemudian itu yang akan menjadi acuan mereka untuk berperilaku, untuk bersosialisasi dengan orang-orang gitu. Kemudian juga balik lagi mereka punya kebebasan tapi tetap dalam pengawasan. Misalnya tadi nggak boleh naik-naik gitu ya. Kita perlu untuk menanamkan kepercayaan kepada anak gitu. Misalnya, oke kamu naik-naik, tapi kita dalam pengawasannya nih, kita lihat dulu nih, wah kira-kira ini enggak ya? Oke, kamu boleh naik-naik, tapi hati-hati ya. Mungkin lebih bahasanya lebih diinin aja, diperhalus untuk mengingatkan mereka bahwa mereka perlu untuk punya kehati-hatian dalam bertindak terhadap sesuatu gitu. Aktif dan selalu upgrade ilmu sebagai orang tua, kita karena apakah mereka bertumbuh dan mereka berkembang gitu. Jadi setiap usia punya PR-nya masing-masing untuk mereka gitu dari bayi kemudian mereka mulai masuk sekolah gitu ya dari TK, SD, kemudian SMP itu akan punya perkembangannya masing-masing dan itu akan sangat berbeda. Kita nggak bisa memperlakukan mereka ketika mereka bayi, kita nggak bisa memperlakukan mereka bayi lagi ketika mereka sudah masuk usia 5-6 tahun gitu ya Bunda. Memang kita perlu untuk upgrade ilmu kita sesuai dengan perkembangan anak-anak gitu. Oke, selanjutnya anak yang sehat mentalnya terlahir dari orang tua yang mau untuk terus berbenah diri gitu. Jadi mendidik anak-anak mulainya dari mana? Dari mendidik diri sendiri dulu, seperti itu. Jadi ayah dan ibu yang bahagia akan menghasilkan anak yang bahagia juga. Seperti itu. Terima kasih banyak. Dan Nala. Sama-sama, Mami Viley. Masya Allah. Ini sudah selesai. Nala. Pemaparannya sudah. Pemaparannya Oh, sudah. sudah. Oke, baik. Iya. Ya, baik. Jazakumullah khair Bunda Nala
Tapi kita masih ada, masih ada waktunya buat Bunda Nala, yaitu kita ke sesi pertanyaan. Ini di kolom chat sudah ada Bu nih yang bertanya. Saya bacakan ya Bunda Nala ya. Ya. Bagaimana kita tahu Oke. Senambungan ya Bu Oh iya Rahma ya. benar. Gimana cara menyembuhkan inner child? Oke. Baik. Saya izin jawab ya Bu Rahma. Oke, terima kasih banyak. Masya Allah pertanyaannya bagus ya. Jadi sebenarnya bukan sesuatu hal yang selalu buruk, selalu negatif, enggak gitu. Tetapi inner child ini memang sesuatu hal yang memang kita alami dari kecil gitu ya. Nah, sayangnya inner child ini kadang memang disertai dengan trauma-trauma tertentu gitu. Entah itu trauma terhadap atau mungkin ada kejadian-kejadian tertentu yang akhirnya bawa sampai kita dewasa, sampai kita besar gitu. Nah, inner child ini sebenarnya seperti ada anak kecil di dalam diri kita yang masih belum terbebas, yang masih terbelenggu seperti itu. Nah, itu yang pada akhirnya membuat kita sulit untuk melepaskan hal itu gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk melepaskan inner ini? Lumayan ini ya PR-nya ya, terutama kalau misalnya memang bebannya gitu ya atau traumanya terlalu berat gitu. Inner child ini sebenarnya bukan untuk disembuhkan, tetapi bagaimana caranya kita untuk bisa berdampingan dengan hal itu gitu. Ada hal-hal yang tidak kita sadari tadi, kita perlu untuk bisa validasi emosi yang kita rasakan gitu. Jadi yang divalidasi bukan hanya anak-anak yang tantrum aja ya Bu Guru dan bunda-bunda ya. Jadi memang perlu untuk bisa memvalidasi perasaan kita sendiri. Nah, kadang kita nih yang di generasi 90-an ke bawah itu kan kadang kesulitan untuk mengenali emosi kita. Terutama apa? Karena kita terbiasa untuk kalau misalnya nangis gitu ya, jangan nangis, nggak boleh nangis gitu. Udah cep diem gitu ya. Jadi kita tidak terbiasa gitu. Jadi yang hanya diperbolehkan adalah emosi positif aja atau emosi bahagia aja, rasa senang aja yang boleh. Sedangkan marah, kesal, terus juga sedih, terus juga rasa takut itu nggak dibolehin gitu ya. Udah jangan takut, nggak boleh takut misalnya seperti itu. Nah, kemudian pada akhirnya emosi-emosi ini itu kita abaikan begitu aja. Pada akhirnya juga gitu ya, ketika sudah dewasa, ketika terutama kita nih yang sudah menjadi orang tua, itu kita jadi kesulitan untuk mengenali emosi kita sendiri gitu. Yang tadinya kesalnya sebenarnya sama suami, tapi akhirnya terlampiaskannya sama anak-anak. Yang tadinya kesalnya sama nenek kakeknya, tapi akhirnya terlampiaskan lagi ke anak-anak gitu ya. Nah itu semoga bisa kita hindari gitu. Dengan cara apa? Tadi kita mengenali dulu emosi diri kita. Jadi ketika misalnya ini berkaitan juga dengan pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana cara menahan emosi gitu ya, dan berdamai dengan anak-anak. Jadi kita perlu untuk ketika misalnya tadi kita emosi gitu ya, kita ngelihat anak nih mecahin gelas atau mungkin numpahin air minum aja gitu, hal-hal yang biasanya sederhana yang hari-hari kita ya. Terus karena kita kondisinya mungkin lagi mumet sama rumah tangga dan pernikahan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya terlampiaskan begitu aja. Kamu nih gitu ya. Kok gimana ya marahnya ya? Misalnya nggak hati-hati sih gitu ya. Saya bingung cara marahnya gimana. Misalnya gitu. Jadi meluapkan begitu aja emosi kita ke anak-anak sampai anak-anak ini bingung apa kesalahan saya gitu sampai mama semarah itu sampai bunda semarah itu sih gitu karena ketika kita jadi antara marah dan juga reaksi gitu ya antara rasa marah dan juga reaksi respon kita untuk mengeluarkan marah itu ada jeda beberapa detik gitu ya untuk kita untuk kita menyadari dan mengenali emosi-emosi yang ada di dalam diri kita itu sendiri ketika kita wah
udah kelihatan nih tadi dia mau dia habis numpahin air nih misalnya. Oke, sabar gitu ya, tenang dulu Vivi misalnya gitu. Terus balik badan kalau misalnya masih ngeliatin anak masih emosi gitu ya, balik badan dulu, tarik nafas dulu. Oke, dia numpahin, oke bisa dilap, tenang gitu ya. Tarik nafas dulu gitu. Oke, aku tahu kamu lagi marah, kesel banget, capek banget pasti ya. Udah beresin rumah seharian, misalnya ngomong kayak gitu ya ke diri sendiri. Baru ketika memang sudah agak tenang gitu ya, sekitar 30 detik aja cukup kok untuk kita mampu mengenali diri, emosi yang ada di dalam diri kita, baru balik badan. Kenapa nak? Gitu ya, walaupun mungkin kita agak lesu gitu ya, nginiin anaknya gitu. Oke, coba kita lap bareng-bareng ya, gitu. Kamu tahu nggak tempat lapnya? Boleh tolong ambilin, boleh tolong Bunda ambilkan lapnya di dapur misalnya. Oke, bantu Bunda untuk lap ya, misalnya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu bisa kita lakukan. Jadi ketika misalnya memang sudah ada emosi-emosi yang mulai dirasakan, tapi belum sempat direspon atau kita bereaksi, kita tarik diri dulu sebentar, tarik nafas dulu sebentar gitu ya, terus bantu diri kita untuk mengenali emosi itu dengan cara apa tadi? Oke, aku sadar betul aku lagi marah, aku lagi kesel gitu sama keadaan, sama kondisi saat ini misalnya. Oke, baik. Oke, tenang Vivi, boleh tenang. Keadaan ini tidak berlangsung lama, ini hanya sebentar. Kalau kamu marah, nanti kamu akan meninggalkan trauma untuk anak kamu. Oke, sabar ya, tenang gitu, seperti itu bisa. Atau mungkin kalau kita boleh istighfar, astagfirullahaladzim gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya masih belum juga wudhu, bukan begitu ya Bu Rahma ya? Kalau misalnya masih emosi juga kita wudhu dulu, duduk dulu sebentar atau minum air putih dulu gitu, baru nanti menghadapi anaknya. Jadi biarin dulu itu air mungkin berceceran atau gelas tumpah gitu ya, yang penting anak diamankan dulu, misalnya kalau ada gelas pecah yang beling-beling yang berbahaya, kita singkirkan anak dulu untuk di tempat yang lebih aman. Setelah itu baru tenangin diri kita dulu, baru berhadapan lagi sama anak atau sumber emosi atau sumber stresornya kita. Seperti itu. Gitu ya bunda-bunda semua. Iya. Terus iya. Saya ada pertanyaan Bunda. Boleh. Iya. Bun, bagaimana cara merubah pola asuh yang sudah terlanjur salah? Seperti itu. Pola asuh yang salah tuh yang seperti apa misalnya Bu Rahma? Misalnya terlalu menuruti keinginan anak gitu, jadinya anaknya tidak mandiri, jadi manja banget gitu-gitu. Oke. Jadi sering tantrum ya Bu Rahma ya? Iya. Oke. Nah, iya ketika misalnya kita sudah mulai menyadari gitu ya, tadi ada hal-hal yang kurang tepat gitu yang kita rasakan, kayaknya pola didiknya kurang oke nih gitu kan untuk saya terapkan ke anak, kok jadinya dia seperti itu ya, jadi mudah tantrum, jadi mudah emosian, gampang ngambekan, misalnya gitu. Nah, mulai dari tadi kita refleksi, kita evaluasi diri kita dulu gitu kan, apa yang salah. Sebenarnya ketika sesuatu hal ada yang buruk pada anak-anak, yang masih anak-anak kecil gitu ya, itu sebenarnya bukan karena pure kesalahannya mereka, tapi itu tadi, balik lagi, itu adalah hasil atau produk dari apa yang kita sudah berikan ke anak-anak gitu ya. Jadi yang pertama perlu kita evaluasi adalah diri kita dulu, bukan mengevaluasi anaknya. Jadi ketika misalnya anak suka main gadget, itu bukan karena kesalahan anak, tapi karena kita yang memberikan kesempatan itu, seperti itu. Jadi ketika kita sudah mulai punya kesadaran akan hal itu, mungkin ada sesuatu hal yang kurang tepat atau kita rasa salah gitu. Ketika sudah ada kesadaran itu, ya mulai perbaiki di detik itu juga, di saat itu juga. Jadi besok-besok gitu ya, kalau tadi Bu Rahma bilang, ya misalnya anaknya apa-apa memang biasanya selalu difasilitasi, selalu kita turuti kemauannya. Nah, mulai hari itu gitu ya, atau mulai detik itu, ketika anak-anak mau minta sesuatu hal lagi, kita mulai buat kesepakatan gitu. Mungkin nanti pasti efeknya dia pasti akan tantrum jelas gitu ya, dia akan ngambek ini. Tapi kita perlu punya ketegaan gitu ya, punya rasa tega terhadap anak-anak untuk ya udah nggak apa-apa, biarin dulu dia tantrum sebentar gitu ya. Bahkan mungkin bukan sebentarnya bukan dalam hitungan menit, tapi sebentarnya ini misalnya sejam
2 jam dia nangis nggak karuan gitu ya. Biarkan dia mengeluarkan dulu emosinya, tapi kita tetap dengan aturan. Kamu misalnya dia pengen sesuatu, oke kamu boleh, ibu paham banget kamu sedih gitu ya. Ibu tahu gitu kamu ngerasa kecewa karena apa yang kamu mau tidak ibu turuti saat ini gitu. Tapi ibu minta untuk kamu bersabar. Bukan berarti apa yang kamu inginkan tidak bisa terwujud. Bisa aja, tapi satu, kamu harus berdoa dulu sama Allah. Yang kedua, misalnya kita nabung dulu ya untuk dapat itu. Karena itu bukan sesuatu hal yang bisa ibu beliin saat ini misalnya, atau ibu bisa kasih kamu saat ini gitu kan. Jadi agar mereka mengenali juga bagaimana kebutuhan antara kebutuhan dan juga keinginan gitu. Mereka bisa membedakan hal itu gitu, seperti itu. Kemudian juga mereka tahu betul apa yang memang bagaimana kita. Jadi ketika misalnya kita sudah kasih, jadi nangis ini bukan lagi sebagai bentuk emosi sedih gitu, tetapi sebagai senjatanya mereka untuk minta sesuatu hal gitu. Dan itu kalau misalnya terus-menerus jangka panjang ya tentu akan jelek gitu ya. Mungkin sekarang baru minta mainan, tapi ketika sudah remaja mereka minta motor, mereka minta iPhone 25 nantinya misalnya gitu ya. Itu kan agak repot ya bunda-bunda ya gitu. Jadi memang perlu untuk dilatih dari sekarang. Kita perlu penerapan aturan terutama ketika mereka punya keinginan tertentu. Kita nggak perlu untuk bisa memberikan mereka semua yang mereka inginkan, enggak gitu. Jadi kita perlu untuk bisa menahan diri juga gitu. Walaupun mungkin secara ekonomi atau secara ininya kita mampu gitu. Kita mampu untuk memberikan mereka apa yang mereka inginkan, tapi bukan berarti kita terus-menerus memberikan hal itu gitu. Agar apa tadi? Kita punya penerapan mengenai delay gratification itu tadi, agar mereka punya daya juang juga, mereka paham akan kebutuhannya mereka bisa lebih menahan diri terhadap keinginannya seperti itu. Semoga itu terjawab ya Bu Rahma ya. Iya, Masya Allah. Lagi Bun, boleh lagi. Boleh. Boleh. Iya. Ini bagaimana merubah karakter anak yang terbiasa bicara kurang sesuai dengan kenyataan. Oke, contohnya. Suka berbohong Iya. kan? Misalnya kejadiannya A, dia ceritakannya B. Itu tuh kenapa ya dia seperti itu? Gitu. Di usia dini seperti itu. Iya. Jadi memang ini jadi tantangan juga terutama untuk saya juga gitu ya sebagai orang tua. Anak-anak ini memang kadang kesulitan untuk berkata jujur karena apa? Karena mereka punya ketakutan gitu ya. Ketakutan dimarahin, ketakutan ketika berkata jujur malah jadinya buruk respon dari kitanya gitu. Jadi yang pertama adalah kita kasih tahu dulu bahwasanya misalnya nih saya ngomong ke anak gitu ya. Bunda berharap banget Bunda nggak berharap kamu pinter yang gimana-gimana misalnya, tapi Bunda sangat berharap kamu tuh bisa berkata jujur, kamu bisa ngomong yang jujur, gitu, berbohong, misalnya seperti itu. Ibu akan sangat senang sekali, walaupun mungkin ibu kecewa, atau misalnya Bunda kecewa kalau misalnya kamu tidak benar gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang terjadi, dan ibu akan sangat apresiasi kalau misalnya ibu akan terima kasih sekali kalau kamu mau ngomong jujur. Boleh ceritakan lagi ke Bunda misalnya atau ke ibu kejadian yang sebenarnya gimana sih gitu misalnya. Enggak tadi begini-begini, tapi kayaknya tadi ibu tahu informasi dari si ini katanya ini, jadi yang mana yang benar misalnya gitu ya. Jadi kita bantu konfirmasi seperti itu. Jadi nggak langsung yang enggak kamu bohong, enggak kayak gitu kok ceritanya misalnya gitu ya. Kamu nih bohong terus misalnya gitu. Malah yang ada anak jadi ketakutan untuk berkata jujur di kemudian hari gitu. Jadi kita perlu untuk validasi si anak itu setenang mungkin memang ya. Jadi hindari judgement, hindari menghakimi anak begitu aja gitu ya, kenapa mereka berbuat demikian gitu, karena tadi kita perlu lihat lagi bahwa ketika mereka berbohong itu bisa jadi mereka menghindari sesuatu hal yang buruk yang tidak mereka inginkan seperti itu. Jadi kita perlu untuk punya keterbukaan yang leluasa, punya keleluasaan hati juga untuk menerima kebohongannya mereka gitu ya, bukan berarti kita mentoleransi kebohongannya mereka, tapi tadi gitu kita perlu
konfirmasi ulang nih ke anaknya, "Oke, kamu tadi bilangnya begini, tapi ibu dapat informasinya seperti itu," gitu. "Jadi yang mana yang benar ya, Nak, ya?" Gitu kan. "Apa kamu yakin kamu nggak bohong?" Misalnya gitu. Ibu akan sangat terima kasih sekali kalau misalnya kamu jujur. Ya, walaupun mungkin ketika kamu jujur, ibu agak sedikit kecewa sih, misalnya gitu. Tapi it's okay, ibu akan lebih ngerasa senang, ngerasa bahagia kalau kamu ngomongnya yang benar, seperti itu. Gitu sih, Bu Rahma. Masya Allah, iya iya iya. Iya. Baik baik. Gitu. Mungkin bunda-bunda di sini ada yang mau bertanya Iya, lagi. bertanya lagi, silahkan, boleh. Kan? Oke, bagaimana Bunda Azra ya? Bagaimana Iya. cara melihat perkembangan moral pada anak-anak dalam membentuk nilai dan etika? Ya, mungkin bisa dilihat dari kesehariannya anak-anak ketika misalnya mereka mereka berteman, ketika misalnya kita ajak mereka dalam bertamu gitu kan, apakah memang sudah sesuai atau belum gitu kan. Dari sana kan kita juga bisa menerapkan nilai-nilai agama gitu ya, ketika bertamu etika dan adabnya seperti apa gitu, atau misalnya ketika bermain sama teman harusnya seperti apa, terus sama orang tua bagusnya tuh seperti apa ya, misalnya ketika misalnya kita karena budaya timur gitu ya, kita di Indonesia tentu aja kita harus punya kesesuaian terhadap budaya sini. Misalnya, oke ketika kamu misalnya ketemu keluarga besar gitu, bude, tante, uwa misalnya gitu kan, salim ya, misalnya seperti itu. Hal-hal seperti demikian sih, yang mungkin bisa dilihat lagi, terus juga dari cara tutur katanya mereka, tidak dengan berteriak ya Nak, ketika misalnya kamu marah, misalnya kamu ini, cukup bilang aja ke mama gitu, atau ke bunda kalau misalnya kamu marah, kamu bilang kamu sedang marah gitu, nggak suka dengan salah satu sikapnya bunda, atau salah satu sikapnya orang-orang di sekitar gitu, kamu boleh bilang gitu, tapi tidak dengan berteriak. Ketika kamu berteriak, justru bunda malah nggak ngerti kamu maunya di mana, misalnya gitu. Jadi itu salah satu hal yang mungkin bisa kita lihat perkembangan moral anak ini. Gitu, Bunda Azura. Semoga terjawab ya. Silahkan Bunda, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi ya yang mau bertanya. Oke. Gimana anak kita cuek dan agak susah diajarin sopan santun. Oke. Nah, kalau misalnya hal ini gitu ya, untuk anak-anak yang cuek dan sopan santun ini mungkin kalau secara sadar gitu ya, mungkin ketika dihadapkan pada situasi yang langsung kita coba obrolin mereka nggak paham gitu atau mereka nggak ngerti atau mereka akhirnya tadi ya terkesan cuek dan abai gitu terhadap omongan kita, nasihat kita, yang bisa kita lakukan salah satunya adalah dengan sounding. Sounding ini biasanya dilakukan ketika misalnya mau tidur gitu ya. Jadi kita kayak ada pillow talk gitu sama anak-anak gitu ya. Entah itu disampaikan secara langsung atau melalui cerita-cerita, melalui dongeng, kisah-kisah nabi, melalui buku juga bisa, misalnya gitu. Jadi kita bisa sampaikan apa yang ingin kita tanamkan gitu, nilai-nilai seperti apa yang ingin kita tanamkan ke anak-anak ini. Misalnya ada hal-hal yang kayaknya tadi kita lihat nih dia kurang sopan nih, atau ketika bertamu nih kok dia jadi geratakin ininya orang gitu ya, misalnya buka-buka pintu kamar orang, misalnya seperti itu. Nah, mungkin kita tidak langsung menegur mereka saat itu juga dengan nasihat-nasihat tertentu, enggak gitu. Tapi ketika misalnya sudah malam gitu ya, ketika mereka mau tidur gitu, bisa kita sampaikan baik itu melalui cerita ataupun kita sampaikan secara langsung. Tadi kita datang ke rumahnya ini, Bunda lihat kamu ini ya buka-bukanya ini orang gitu, atau kamu masuk-masuk ke ruangan tertentu gitu. Kayaknya itu kurang sopan deh Dek gitu, atau Kak gitu. Itu kan privasinya mereka, kita nggak boleh begitu aja masuk ke rumah orang tanpa izin ya, misalnya seperti itu. Hal-hal seperti itu bisa kita tanamkan mulai ke anak-anak kita. Jadi dari tadi bisa ketika mau tidur atau misalnya memang lagi bersantai aja gitu, atau sambil kita nemenin mereka main gitu ya, sambil main kita dengan role play gitu, misalnya lagi main
rumah-rumahan gitu atau main boneka-bonekaan. Nah, dari situ bisa kita sisip-sisipkan mengenai nilai-nilai moral dan sopan santun. Jadi nggak langsung begitu aja disampaikannya gitu. Oke, ini langsung aja ya Bu Rahma saya jawab dari Bunda Hazik. Apakah anak yang penakut hasil dari pola asuh orang tua? Misalnya, kenapa kamu nggak lari-lari naik, nggak takut jatuh, bagaimana cara memperbaikinya? Oke, ini mungkin kita perlu ini aja sih, perlu untuk punya kepercayaan ke anak-anak tadi, balik lagi ya, bahwasanya kita perlu untuk memberikan anak kepercayaan secara penuh dan juga menghormati gitu. Bagaimana ketakutan dia, bagaimana perasaan-perasaannya dia gitu. Ketika misalnya mereka takut mencoba di saat itu, Oke, oh kamu takut, nggak apa-apa kalau kamu sekarang belum mau coba gitu, tapi mungkin di lain waktu atau mungkin, ke depannya kamu mau coba lagi gitu, atau mau Bunda temenin dulu untuk coba, kamu naik-naik atau kamu lari-lari misalnya seperti itu. Jadi nggak langsung yang, "Kamu nggak boleh takut, ayo coba sana, coba," sampai didorong-dorong gitu ya anaknya, sampai nangis-nangis mungkin ya karena mereka tidak mau mencoba gitu dan kita apa namanya, kita menganggap bahwa rasa takut itu tidak boleh ada pada anak, padahal boleh-boleh aja gitu, anak punya ketakutan-ketakutannya sendiri. Karena apa? Karena tadi, kita ini sebagai manusia tuh dibekali oleh 5 emosi dasar, rasa senang, rasa takut, rasa marah, jijik, dan juga takut, marah, sedih, dan jijik gitu ya. Jadi ada 5 emosi dasar yang memang itu ada di dalam diri kita. Jadi itu nggak bisa terpisahkan gitu aja. Kita nggak hanya bisa punya emosi senang aja terus setiap waktu, enggak. Tapi ketakutan itu juga boleh ada, sedih boleh ada, marah boleh ada, dan juga jijik juga boleh ada gitu. Jadi kelima-limanya ini perlu untuk bisa kita terima. Baik untuk diri kita dan juga ke diri orang lain gitu, termasuk anak-anak kita. Ketika mereka misalnya lagi merasa sedih, mereka lagi ngerasa takut atau marah, ya sudah kita terima itu gitu. Oke, Bunda tahu kamu lagi marah ya, Bunda paham betul kalau kamu lagi ngerasa marah atau kamu lagi merasa takut untuk melakukan itu. It's okay, nah nggak apa-apa banget gitu ya. Nggak apa-apa kalau kamu sekarang belum mau coba, tapi kalau kamu mau coba, Ibu akan sangat apresiasi. Kamu hebat sekali kalau mau mencobanya, misalnya gitu. Jadi kita kasih motivasi yang lebih aja. Gitu ya. Jadi memang anak-anak di generasi Alpha ini itu mereka sangat haus akan word of gitu ya. Jadi afirmasi-afirmasi positif itu sangat-sangat diperlukan oleh anak-anak di generasi ini gitu. Jadi mereka tadi karena mereka sensitif, jadi kita perlu untuk menghindari kata-kata yang bersifat negatif atau kalimat-kalimat yang bersifat negatif seperti itu ya Bunda-bunda dan Bu Guru. Monggo ada lagi yang mau bertanya? Oh, ada lagi nih ya. Dari Bunda Hisyam. Bagaimana cara kita menumbuhkan rasa percaya diri pada anak? Nah, tadi mungkin saling berkaitan juga sama Bunda Hazik ya. Jadi ketika kita ingin menanamkan kepercayaan diri pada anak adalah kita perlu percaya dulu bahwa anak mampu melakukannya. Contoh misalnya anak kita nih mau bantuin kita masak gitu. Terus mau pegang pisau sendiri. Terus tahu-tahu kita yang jangan itu tajam nanti kamu luka misalnya gitu ya. Biasanya ibu-ibu tuh ya. Nah, itu kan salah satu hal yang akhirnya menurunkan kepercayaan diri anak yang oh iya, aku belum mampu ya ternyata. Oh, aku nggak mampu ya untuk pegang pisau sendiri ya gitu. Jadi itu yang mungkin ada di dalam diri anak-anak ini yang pada akhirnya itu menurunkan kepercayaan dirinya mereka. Lalu bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya dirinya mereka? Ajari anak untuk mampu untuk biarkan dulu anak tadi ya bebas tapi tetap dengan pengawasan. Oke, kamu boleh pegang pisau tapi lebih hati-hati atau kamu coba lihat Bunda dulu ya nak gitu. Bagaimana cara misalnya mau motongnya atau ketika dia ingin melakukan sesuatu hal yang agak berbahaya misalnya nyolokin ini kabel ke listrik. Oke, boleh hati-hati ya kalau kamu mau iniinnya gitu kan pegangnya yang di ujungnya gitu jadi kita lebih langsung ke solusinya gitu bukan serta-merta langsung ngekat dia jangan kamu nggak boleh melakukan itu sebaiknya dihindari gitu jadi salah satu untuk yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri anak adalah
membiarkan anak untuk melakukan apa yang memang ingin dia lakukan. Seperti itu. Tapi dengan tetap pengawasan ya, bunda-bunda ya. Gitu. Oke, selanjutnya nih. Bagaimana cara mengajarkan anak untuk berbesar hati ketika berinteraksi sosial yang kadang mengharuskan dia untuk mengalah atau dikecewakan. Masya Allah, ini PR yang luar biasa ya, cukup berat ya untuk kita ya. Tapi insya Allah tetap bisa kita lakukan. Jadi memang ketika misalnya kita berinteraksi sama orang lain, kita nggak bisa begitu aja mereka menang terus gitu ya. Atau misalnya dalam perlombaan mereka selalu yang jadi juara satu, nggak bisa. Atau mereka selalu yang jadi pusat perhatian, itu juga nggak bisa gitu. Jadi kita perlu punya menanamkan nilai-nilai juga bahwa kita nih manusia yang hidup di dunia ini tuh ada puluhan, ratusan, ribuan juta manusia gitu. Jadi memang kita bukan satu-satunya orang yang perlu untuk bisa diperhatikan. Itu yang pertama. Nilai yang perlu kita tanamkan ke anak-anak. Yang kedua, tidak melulu harus menjadi yang nomor satu. Karena setiap peranan yang kita jalani itu baik, itu penting gitu ya. Ada yang tadi mungkin kita kalau mau dikaitkan ke anak-anak yang mungkin bisa lebih menangkap tuh ketika punya profesi yang masing-masing. Ada yang jadi dokter memang khusus untuk ngobatin orang sakit misalnya. Ada yang jadi polisi memang untuk harus nangkepin penjahat segala macam gitu. Jadi ketika misalnya dia merasa kecewa terhadap sesuatu hal, bisa jadi mungkin itu bukan ranahnya kamu atau bukan peranannya kamu untuk menjalani itu gitu. Jadi bisa kita sampaikan hal-hal demikian gitu yang sesuai memang kondisinya. Gitu ya Bunda Naira ya, semoga menjawab. Ya Allah. Sudah Bunda, apakah ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kita waktunya sampai jam berapa Bu Rahma? Sampai jam 2:30. Oh, 2:30. Oh, ini sudah 2:30 ya? Oh, Masya Allah. Insya Allah nggak kerasa ya Bun. Kayak Iya. kurang gitu ngobrol-ngobrolnya. Oke, mungkin terakhir ya Bu Rahma ya, sebelum mungkin ditutup, aku pengen ajak bunda-bunda di sini dan juga bu guru untuk kita sama-sama kembali ke diri sendiri dulu. Aku pengen bareng-bareng, boleh yang mau on cam boleh ya, kita sama-sama untuk coba butterfly hug. Kita sama-sama peluk diri kita sendiri dulu. Oke, boleh seperti ini ya, bunda-bunda ya. Boleh disilangkan tangannya di depan dada, kemudian telapaknya ada di pundak. Boleh ditepuk, boleh dielus seperti ini juga boleh. Oke, kita sambil tarik nafas yang dalam. Oke, buang secara perlahan. Sekali lagi, tarik nafas. Oke, buang secara perlahan. Sekali lagi, tarik nafas. Oke, buang secara perlahan. Oke, sekarang boleh tutup mata atau boleh buka matanya sambil bicara sama diri sendiri. Bisa ulangi atau boleh ngomong sesuai versi diri sendiri ya. Oke, terima kasih banyak diriku. Terima kasih banyak untuk aku. Boleh sebutkan nama masing-masing. Terima kasih banyak untuk semua peranan yang sudah dijalani. Peranan sebagai diri sendiri, peranan sebagai seorang ibu, peranan sebagai seorang guru, sebagai seorang pasangan. Terima kasih banyak sudah melewati banyak hal. Terima kasih banyak sudah mau bertahan, sudah mau mencoba, sudah mau berjalan. Terima kasih banyak untuk diriku saat ini, untuk semua kesulitan-kesulitan yang sudah dilewati. Kamu hebat sekali diriku, terima kasih banyak. Maafkan aku yang mungkin selama ini terlalu banyak memaksa, terlalu menuntut diri terlalu berat. Maafkan aku yang mungkin selama ini terlalu menyalahkan diri sendiri untuk semua hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana dan keinginan. Terima kasih sekali lagi, kamu hebat, kamu kuat, dan aku yakin kita akan bahagia dengan diri kita akan merasa tenang dan damai,
dengan kehadiran Allah, dengan kehadiran diri kita, kita mampu menjalani peranan kita ke depan dengan lebih baik lagi. Terima kasih banyak, boleh peluk dan elus diri kita masing-masing. Oke. Cukup. Terima kasih Bu Rahma. Ya, terima kasih banyak ya Bunda Nala, Masya Allah. Sama-sama, Masya Allah. Rasanya memang masih kurang, semoga kita masih bisa ya, Bunda Nala bisa berkesempatan lagi menjadi bersama kita di kesempatan lain ya, Insya Allah. Oke. Iya, baik. Terima kasih Bu Guru dan Bunda-Bunda semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Terima kasih semua atas antusiasnya, undangannya juga di sini gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, baik. Alhamdulillah dengan selesainya tanya jawab, maka selesailah parenting kita pada hari ini. Jazakumullah khairan, Umaha dan Bunda Solihah semuanya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa menjadi kebaikan dan bermanfaat di kemudian hari. Saya ada sebuah pantun sebelum saya akhiri. Bunda-bunda kalau ada pantun biasanya bilang cakep gitu ya Bun ya. Oke. Ke Cikini naik Ferrari. Cakep. Jalannya ngebut sekali. Saya Anissa Rahmawati sebagai MC. Mohon pamit undur diri. Kita tutup dengan Mantap, membaca Surahma. hamdalah. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Rabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Nala. Terima kasih Bu Guru dan Bunda-Bunda semua. Bunda. Iya, sama-sama. Makasih Bunda Nala. Iya, sama-sama. Itu ada Bu Telma. Mana nih? Malu dia. Ada Azura lah. Ya, ya. Buat pun. Dadah. Assalamualaikum. Ada salsa tuh. Ada Azura. Sama salsa. Malu dia. Oke, dadah. Assalamualaikum. Sampai ketemu. Salam, Azura, salsa. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rashid. Ada Rashid. Dadah Bu Tema. Dadah Bu Tema. Dadah Azura, Azura. Azura. Dadah Ayura. Udah balik kemarin. Jangan. Kita Azura tuh. Azura. Dadah Bu Tema. Azura tuh loh. Jangan Ayah.